Halo guys, kalian lagi ngapain nih? Oh iya iya, oke ada yang lagi nonton Toktik ya kan, nonton Reels, nonton Short, atau ada yang susah nih kalau belum ngopi. Kita ngopi dulu ya. Kalau ibu-ibu mah hanya silent gitu. Dan yang lagi di jalan, harap hati-hati di jalan. Jangan lupa doa safar ya, itu powerful. Ngomong-ngomong soal powerful nih teman-teman, ada salah satu pertanyaan dari anonim. Alhamdulillah, thank you banget yang udah ngedrop pertanyaan di Burst Story. Ambil suara dulu ya. Hai Karya, tahun ini saya akan genap berusia 30. Menurut kakak, mungkin gak sih kalau kita pengen mencoba pekerjaan baru di usia 30? Wajar nggak sih kalau kita baru menyadari pekerjaan atau job desk apa yang kita mau di usia 30? Sharing pendapatnya dong Kak, terima kasih. Oke, ada juga yang ngalamin? Insya Allah banyak ya. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah, apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. To the point aja. Ini bukan pendapat gue, ini adalah the real testimony dari gue. Ketika lu nanya mencoba pekerjaan baru di usia 30, listen to me. Gua switching career dari dunia perbankan sebagai relationship manager waktu itu. Setelah 7,5 tahun di sana, dan gue switching career to industry sebagai seorang sales engineer. Itu di usia 32 tahun, yang sebelumnya ngutak-atik accounting, ya kan, raca, keuangan. Lalu gue pindah ke namanya boiler, kompresor, apalagi ya? Oh, oil and gas, bahan bakar ya kan. Belum lagi proses procurement, itu hampir semuanya kita harus tahu. Belum berhenti di situ. Jadi ketika di usia 35 tahun dari dunia kompresor atau bisa dibilang apa ya? Machinery, pabrik, gue pindah nih ke electrical. Nah, satu lagi ketika lo nanya, wajar gak sih kalau kita tuh baru menyadari pekerjaan atau job desk apa yang kita mau di usia 30 tahun. Lo tau gak? Sebelum usia 35 tahun, gue masih penasaran dengan pekerjaan data analis waktu itu. Kenapa? Gue tertariknya simpel aja sih. Wah, data analis kita bisa work from anywhere. Apalagi kalau yang online ya kan. Sebenarnya tujuan utama gue adalah bekerja dari manapun atau bekerja dari rumah lah, at least karena gue kan lebih senang di rumah. Nah, salah satunya yang mudah waktu itu gue pikir, oh udahlah data analis aja gitu kan, pakai SQL kalau misalkan lo tahu. Karena dulu gue juga punya background computer science kan. Jadi ya udahlah, gue termakan marketing ya kan. Dimana wah tahun segini dibutuhkan banyak data analis di Indonesia. Akhirnya gue nyemplung lah ke dunia data analis. Sembari gue nyari-nyari kerjaan data analis, gue juga refresh lagi materi-materi soal itu. Dan juga gue belajar online course kurang lebih 3 bulan gitu. Dan mulai memahami apa sih yang bakal lo kerjain ketika lo kerja sebagai seorang data analis. Udah hampir finish, gue lihat job description-nya, aduh, ini kurang lebih 80% gue akan selalu di depan laptop. Di saat itu gue mulai sadar bahwa gue nggak enjoy nih, gue nggak suka nih di sini gitu kan. Kenapa? Karena gue lebih senang dengerin orang, masalah-masalah mereka, terus akar masalahnya di mana, menganalisis gitu loh, menganalisis kehidupan orang. Gak maksudnya ya ada kerjaan ya. Kalau misalkan kehidupan lo terus gue utak-atik, ini males banget ya gak sih? Jadi waktu itu gue mulai menyadari bahwa oh ketika gue udah mencoba data analis, gue mencoba di dunia relationship lah ya, komunikasi, berhadapan sama orang, ternyata gue lebih senang berhadapan sama orang dibanding berhadapan sama komputer. Dominannya ya. Menurut sains, bahkan menurut teori psikologi, sebenarnya usia 35 tahun lah itu usia rata-rata orang baru memahami apa yang dia mau, terutama di dunia karirnya. Kalau misalkan saat ini lo butuh diyakinin, kamu datang ke orang yang tepat. Karena gue rasa gue orang yang gak kebanyakan mikir. Jadi gue banyak mencoba hal baru. Cuma kan ada masa-masa dimana kita tuh di ujung keraguan.
Di ujung keraguan, betul nggak? Keinginan untuk berpindah itu tuh datangnya dari mana? Yuk silahkan, Anto, Rudi. Iya, datangnya dari Allah. Semua niatan baik, semua keinginan baik di hati lo, itu datangnya dari Allah. Nah, kira-kira nih, kenapa ya Allah ngasih keinginan itu ke lo gitu kan? Kan the next question adalah itu. Biasanya itu memang Allah siapkan kamu untuk bertumbuh. Kamu lihat deh anak-anak kecil kenapa mereka itu pertumbuhannya, perkembangannya tuh bisa dibilang cepat banget dibanding usia-usia kita setelahnya lah. Usia 1 sampai 5 tahun tuh katanya ya menurut sains itu usia manusia yang pertumbuhannya sangat cepat, fast learner, ya kan? Nggak cuma dari sisi otaknya, tapi juga dari sisi fisiknya. Yang dulunya mungkin cuma bisa wah doang, akhirnya tengkurap, akhirnya merangkak, jalan, akhirnya berlari. Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa anak kecil itu pertumbuhannya atau perkembangannya itu secepat itu? Karena mereka nggak mikir. Simpelnya itu. Karena mereka nggak overthinking. Contohnya ketika mereka belajar jalan, mau jalan terus dia jatuh. Dia mikir nggak? Enggak, ya coba lagi gitu loh. Anak kecil kan nggak terus overthinking kayak, aduh kayaknya gue nggak ditakdirkan untuk berjalan nih gitu kan. Kan nggak gitu ya nggak sih? Enggak. Nah karena kita makin gede, telinganya makin besar, banyak pendapat-pendapat yang akhirnya masuk ke kita. Kita melihat orang lain lalu memasukkan hal-hal yang meragukan itu ke kita. Akhirnya kita jadi worry, mudah takut, mudah merasa takut nggak nyaman ya kan. Kan masalahnya itu. Selama niat lo bagus, baik, ya kan, lu nggak mendolimi orang lain, bukan perkara dosa, dan lu yakin bahwa keinginan itu datang dari Allah, nggak mungkin kan, Allah itu nggak tolongin kamu. Pasti Allah tolong lu. Lalu yang kedua, jangan takut nggak nyaman, hadapi. Karena kadang-kadang kita tuh mengimajinasikan diri bahwa ketika kita berpindah tuh sangat menakutkan, ya kan? Move on atau move out itu sangat menakutkan. Kenapa? Ada banyak ketidaknyamanan, ya kan? Gue jujur gue nggak mau sugar lips, bener gak sih? Sweet lips, lip service. Gue lupa ya istilahnya apa. Tapi intinya gue nggak mau memanis-maniskan sesuatu. Ketika lu berpindah ke dunia hal yang baru, itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan terasa nggak nyaman, lu ngerasa kurang pede, itu wajar. Itu hal biasa. Nanti setelahnya, apalagi 6 bulan ke atas, insya Allah lu udah lebih confidence. Ya hadapi. Karena no gain, no pain. Kebalik. Kebalik. No pain, no gain. Ketika lu mau mendapatkan sesuatu yang besar, itu pasti ada sesuatu yang gak nyaman awalnya. Kayak lo misalkan angkat beban gitu ya. Lu gak pernah angkat beban sebelumnya. Pasti awal-awal ya, apa namanya? Pegel-pegel ya kan, kecetit. Kecetit itu bahasa Jawa ya, tergilir gitu loh. Itu hal yang lumrah, jangan berhenti, keep going. Ketiga, ini nih kunci untuk move on atau move out adalah jangan fokus kepada apa yang udah lo tinggalin. Fokuslah lo mau kemana. Lalu yang keempat, kalau misalkan lo susah untuk berpikir positif ya, udah dalam kondisi gak nyaman banget misalkan, kurang-kurangin mikir, banyakin zikir. Itu kata Ustadz Nuzul Zikri. Jadi bawa ke sholat, bawa ke wudhu, bawa ke ngaji, bawa ke sedekah, bawa ke baca Quran, itu lumayan loh. Itu bukan lumayan lagi sih, itu membantu banget loh. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tetap istiqomah. Ya, sesimpel kita hijrah lah. Hijrah itu kan bukan posisi ya, tapi kita ya udah beda jalur gitu loh. Bisa dibilang gue bukan orang yang takut mencoba. Gue orang yang takut tidak mencoba. Ngerti nggak? Gue ngebayangin gini, sampai usia akhir gue, alah kebalik. Sampai akhir usia gue nggak pernah mencoba. Itu yang jauh lebih gue takutin. Kenapa? Gue lebih tersiksa ketika gue stay di suatu tempat yang gue nggak inginkan. Dan gue udah mencoba, udah ngerasain, oh ternyata rasanya begini. Gue baru bisa comparing, baru bisa menilai. Sudah banyak memang yang gue coba, dan gue udah tahu banget secara firm bahwa oh ternyata memang ini yang gue mau gitu. Dari computer science, dari perbankan, accounting, jualan, dari seorang ibu, jadi istri, jadian lo malah semuanya.
dan embrace semua yang udah lo lewati, yang udah lo pelajari. Selama tujuan lo itu ibadah, nggak ada kata gagal dalam hidup lo. Oke? Just try it. Emangnya lu nggak akan nyesel ketika sampai tua lu nggak mencoba hal baru gitu loh. Kalau gue ya kayak gitu. Karena simpelnya ketika kita udah nyemplung ke dunia baru pun ya, yang benar-benar kita nggak tahu, nggak punya infonya misalkan. Ingat bahwa ketika Allah nempatin lo di sesuatu yang baru, yang misalkan lo merasa nggak nyaman, lo merasa itu susah, itu berat gitu ya, pasti Allah mampukan. Buka Al-Baqarah ayat 286. Bahwa Allah nggak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuatu yang ia sanggup ngelakuin itu gitu. Jadi ketika Allah menakdirkan lo, dilalah nih, kamu nyemplung ke dunia yang baru, berarti kan itu takdir Allah. Ya pasti nanti Allah akan mampukan. Pasti Allah mampukan. Misal pun nanti kamu pindah lagi, berarti itu adalah perjalanan naik, perjalanan bertumbuh. Pakai mindsetnya smooth. Jadi ketika mereka mentok di tembok, pikiran mereka adalah, oh kita mentok nih, berarti saatnya naik. Pepet terus Allah, minta petunjuk, minta diyakinkan, diteguhkan di salah satu pilihan. Kalau tipsnya istikharahlah, lakuin pelan-pelan ke yang memang lo mau, ke arah yang lo mau. Ketika itu terjadi, berarti itu jawaban istikharah lo. Kalau terjadi sebaliknya, berarti lo disuruh sabar dulu, oke? Sesimpel itu. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.